Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fahira Herwina. Aku merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 di Universitas Andalas. Dan pada saat ini, aku sedang berada di semester 4. Di video ini, aku bakal ngasih suatu pembahasan yang sangat-sangat menarik mengenai bagaimana sih bentuk dinamika komunikasi di keluarga dan kelompok pada saat ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku bakal ngasih tahu dulu pengertian dari dinamika dan pengertian dari dinamika komunikasi itu sendiri. Secara garis besar, dinamika itu merupakan suatu proses interaksi yang dapat mempengaruhi pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi, ketika kita berinteraksi, itu kita dapat menemukan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu si pengirim pesan dan si penerima pesan. Ketika dua pihak tersebut sedang berinteraksi, mereka secara tidak langsung melakukan hubungan yang bersifat timbal balik. Mereka dapat mempengaruhi, mereka dapat dipengaruhi, dan ataupun mereka dapat saling mempengaruhi. Itulah yang dinamakan dengan dinamika. Lanjut, kita masuk ke dinamika komunikasi. Dinamika komunikasi itu apa sih? Dinamika komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan yang dapat mempengaruhi komunikan dan komunikator. Jadi, ketika kita berinteraksi, kita dapat menemukan komunikan dan komunikator. Nah, ketika komunikan dan komunikator ini bertukar pesan, mereka secara tidak langsung dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, kita masuk ke pembahasan kelompok dan keluarga. Jadi, kelompok dan keluarga ini itu merupakan suatu bentuk kumpulan individu, tidak satu tapi banyak. Di keluarga itu pada umumnya kita dapat menemukan ayah, dapat menemukan ibu, kakak, abang, adik, kakek, nenek, tante, om, dan berbagai macam struktur keluarga lainnya. Tidak hanya di keluarga, di organisasi juga sama. Di organisasi atau kelompok itu kita dapat menemukan anggota kelompok, dapat menemukan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai macamnya. Nah, berarti komunikasi yang terjadi di keluarga dan kelompok itu memiliki kesamaan, yaitu komunikasi yang berlangsung itu bersifat multi arah ataupun dapat juga bersifat interpersonal. Ketika komunikasi yang bersifat multi arah dalam suatu keluarga atau kelompok, itu umumnya ditujukan kepada seluruh anggota. Misalnya nih ya, di keluarga, itu ketika seorang ayah itu berbicara kepada keluarganya, kepada ibu, kepada abang, kepada adik, kepada kakak, itu secara tidak langsung seorang ayah itu telah melakukan proses komunikasi yang bersifat multi arah, karena satu pesan itu ditujukan ke banyak pihak. Nah, sama halnya dengan komunikasi yang terjadi di kelompok atau di organisasi. Ketika seorang ketua berbicara kepada banyak orang di depannya, seperti kepada sekretaris, bendahara, wakil, anggota kelompok, secara tidak langsung sang ketua itu telah melakukan proses interaksi dan proses pertukaran pesan secara multi arah. Nah, bagaimana sih bentuk dinamika komunikasi yang terjadi dalam keluarga dan kelompok pada saat ini? Jadi, dalam kita berkomunikasi saat ini, itu kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu tatap muka gitu ya. Kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan memanfaatkan perantara yang ada. Bagaimana bentuk perantara yang ada? Itu banyak sekali. Misalnya kita dapat menelpon. Ketika kita menelpon, kita tidak harus berada di satu ruangan yang sama atau berada di satu lokasi yang sama, tapi kita dapat berkomunikasi dengan satu sama lain dengan memanfaatkan media telepon. Tidak hanya itu, kita juga dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga ataupun anggota kelompok dengan memanfaatkan media. Media seperti apa? Media yang sudah ada tersedia saat ini dengan adanya platform-platform baru seperti WhatsApp, Instagram, TikTok. Kita dapat chattingan atau kita bertukar pesan dengan anggota kelompok atau anggota keluarga tanpa harus saling tatap muka ataupun saling bertemu secara langsung gitu. Nah, ketika kita chattingan atau kita berbicara secara tidak langsung kepada anggota keluarga dan anggota kelompok, itu proses pertukaran pesan yang terjadi di dalamnya dapat membentuk atau merubah suatu persepsi dari si pihak yang terlibat. Nah, bentuk dinamika komunikasi di keluarga dan kelompok pada saat ini itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatifnya ini dapat kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh dampak positifnya itu adalah di kelompok. Ketika kita memanfaatkan media ataupun perantara ketika berkomunikasi di kelompok, maka komunikasi itu dapat bersifat lebih efektif dan lebih komunikatif. Nah, ketika komunikasi itu sudah bersifat efektif dan anggotanya bersifat komunikatif, maka
seluruh anggota itu bersifat saling mempengaruhi, sehingga tujuan-tujuan dari organisasi atau kelompok yang ingin dicapai itu dapat tercapai dengan baik, dengan tepat, dan juga dengan benar. Nah, itulah contoh dari dampak positif dengan memanfaatkan media dalam proses komunikasi di kelompok. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu kita dapat lihat ketika berkomunikasi di ruang lingkup keluarga. Ketika kita berkomunikasi antara sama anggota keluarga, itu tentunya kita saling bertukar pesan dengan mengirimkan informasi. Umumnya ketika seseorang memberikan informasi ke kita dapat memberikan respon dengan berbagai cara. Seperti kita hanya membacanya saja, atau kita mau mengirimkan respon dengan mengirimkan emoji ataupun stiker. Nah, terkadang respon yang kita berikan yang bersifat secara tidak langsung itu dapat dimaknai secara berbeda oleh orang lain. Misalnya ketika kita memberikan respon dengan berupa emoji atau stiker, itu kita menganggapnya adalah kita mengerti atau kita bahagia dan kita senang atas pesan yang disampaikan. Namun tidak semua orang bisa menangkap pesan yang kita sampaikan itu seperti itu, karena setiap orang memiliki cara pemberian makna yang berbeda terhadap suatu pesan. Nantinya ketika seseorang tersebut salah atau berbeda dalam pemaknaan suatu pesan, itu akan menciptakan persepsi baru atau mengubah persepsi seseorang atas orang lain, sehingga perbedaan-perbedaan pemakna dan pemberian makna ini dapat menjadi dampak negatif dari dinamika komunikasi di ruang lingkup keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada saat ini bentuk dinamika komunikasi yang terjadi di keluarga dan kelompok itu sangat saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dengan anggota keluarga atau anggota kelompok yang dapat saling berinteraksi dan saling bersifat komunikatif antar satu sama lain hanya dengan memanfaatkan perantara dan media. Nah, dengan adanya dimanfaatkan perantara dan media ini tentu akan lebih mudah terjalinnya komunikasi antar satu sama lain. Ketika komunikasi berjalan dengan lancar dan bersifat komunikatif, maka anggota kelompok ataupun anggota keluarga dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, ketika berinteraksi, itu terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu adalah kita dapat mencapai tujuan bersama dengan cepat dan dengan benar. Sedangkan dampak negatifnya adalah kita dapat merubah persepsi orang lain atau dapat terjadinya miskomunikasi, yaitu pemberian makna yang berbeda atas suatu hal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.